Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di salah satu pusaka yang sangat populer. Bahkan kepopulerannya ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mengulasnya, kita akan mereviewnya bersama-sama untuk di video kita kali ini, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang teman yang ada di Jakarta, dan beliau pun juga bisa dikatakan sering mengikuti dari ulasan yang saya tampilkan di video Bumi Mojopahit channel ini, sobat. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang saya dapatkan dari beliau. Nah, ini bisa dikatakan apa ya, bagus banget pusakanya. Warangkanya pun juga ini warangka gawamnya, jadi ini masih apa adanya. Ini adalah pusaka dengan warangka masih gawamnya ini, sobat. Untuk di pendoknya sendiri, nah ini pun juga sangat tebal, sama halnya dengan pusaka yang kita review di video yang lalu, bahwasanya untuk di pendoknya itu dia tebal sekaligus ada motif seperti ini. Nah, ini sobat, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini, nah mungkin langsung menghitung dari looknya. Nah, wah, looknya berapa ini ya? Berarti looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, mungkin di antara sobat semuanya langsung bisa menebak, wah ini adalah pusaka berdapur Sangklat, Mas Tony. Jadi memang benar sekali, ini adalah dapur Sangklat. Jadi ini untuk di ricikannya, dia looknya look 13, dia memakai 2 sokokan. Nah, lalu dia juga ada kembang gajahnya, jalen, dan juga lambe gajahnya 1. Nah, seperti ini. Keris ini hampir sama dengan dapur Parung Sari, hanya saja kalau untuk di dapur Parung Sari itu lambe gajahnya ada 2. Nah, kalau Sengkelat dia cuma 1, sobat. Nah, seperti ini. Lalu dia juga ada pecetan. Nah, kalau di bagian belakang ini dia ada gerendeng. Lalu juga ada, kalau nggak salah nih, nah ini seraweannya. Nah, seperti ini. Ini salah satu pusaka yang saya dapatkan dari salah seorang rekan dari Jakarta. Pusaka ini masih terbilang utuh. Nah, masih terbilang utuh, dan kayaknya ini memang pusaka yang dirawat. Hanya saja waktu itu saya ditunjukkan foto yang masih kotor oleh beliau itu, saya sebenarnya sudah kesemsem gitu. Saya sudah kesemsem, wah pusaka ini memang bagus banget kayaknya ini. Lalu ditunjukkan lagi waktu itu foto yang kedua, waktu itu sama beliau diwarangi, tapi warangannya tidak jadi. Saya apa ya, wah sayang banget ini mas, kok seperti itu waktu itu penanganan dari warangannya. Iya mas, ini warangannya nggak setel, warangannya kurang tua, warangannya gini. Waduh, sayang banget ini mas. Akhirnya terus saya mahari, dan di saya ini saya warangkan ulang di tukang saya. Ini pusakanya masih terbilang masih tebel gitu, tebel dan juga terbilang utuh, sobat. Sangat gagah banget ini. Ini kalau untuk saya masuk di pamornya, pamor Wos Wuta, sobat. Ini pamornya Wos Wuta. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang cukup terkenal dari zaman Majapahit. Ada yang bilang di dalam ceritanya bahwasanya pusaka kerajaan Majapahit yang hilang dicuri oleh Raja Belambangan waktu itu adalah berdapur Sangklat. Ada yang bilang berdapur Jalak Sumelang Gandring. Nah, kira-kira yang benar yang mana gitu. Karena yang meyakini adalah 2 pusaka ini. Ada yang bilang pusakanya adalah pusaka Sangklat, ada yang bilang bahwa pusakanya adalah Jalak Sumelang Gandring. Tapi terlepas dari cerita tersebut, sobat, bahwasanya pusaka Sangklat ini sangat banyak digandrungi oleh para pecinta Tosana Aji. Bahkan, nah, para kolektor ini tidak akan lengkap rasanya kalau belum memiliki pusaka dengan dapur Sangklat seperti ini. Saya punya beberapa Sangklat sebenarnya waktu itu, dan beberapa itu pun juga termahal. Saya akhirnya terus tinggal 1, Sangklat saya tinggal 1, dan terus saya dapat lagi yang ini, berarti saya punya 2 Sangklat. Oke sobat, kita akan
melanjutkan untuk saya akan membacakan filosofi dari sangklat. Saya akan membalik untuk kameranya biar sobat semuanya juga bisa menikmati keindahan dari bilahnya sekaligus keindahan dari warangkanya. Oke, sobat BMC semuanya, kita akan melanjutkan lagi, kita akan belajar kembali berdiskusi mengenai salah satu dari dapur pusaka yang cukup fenomenal, yaitu cukup terkenal dari zaman Majapahit, yaitu dengan dapur sangklat. Nah, ini salah satu dari dapur sangklat yang masih tergolong utuh, sobat. Coba kalian amati. Nah, ini bisa dikatakan lumayan tebal. Tapi sebelum saya ajak kalian untuk melihat lebih detail dari bilahnya, nah seperti biasanya saya ingin mengajak kalian semuanya untuk menikmati juga keindahan dari warangkanya, sobat. Bahwasanya sebenarnya kalau kita melihat isi gitu, ingin melihat isi dari ke apa sih garisnya itu, sebenarnya sudah bisa dilihat dari warangkanya. Konon ini dulu pemiliknya itu siapa gitu, sebenarnya kita sudah bisa menebaknya. Nah, seperti itu, rata-rata seperti itu, sobat. Selama saya menggeluti dunia tosan aji, bahwasanya jika wah ini pusakanya ini warangkanya ini bagus gitu, warangkanya ini kayaknya apa, bisa dikatakan kalau orang zaman dulu, orang yang punya, bisa dikatakan orang yang terpandang, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan lebih, itu pasti gitu sudah bisa dipastikan pusakanya pun juga bagus dan warangkanya pun juga, sandangannya pun juga ikutan bagus, sobat. Jadi seperti itu rata-rata yang saya temui itu seperti itu. Nah, ini pun juga gitu, bahwasanya untuk di warangkanya ini dia masih sangat bagus loh ini. Nah, dia pendok belewahnya ini dia ukirannya sangat rapi sekali dan ini masih tebal ini, sobat. Nah, ini masih sangat tebal. Nah, oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya ini, sobat. Nah, pusakanya seperti ini. Nah, ini masih terbilang utuh dan kayaknya ini adalah pusaka yang terawat zaman dulu. Ini waktu masih dalam keadaan kotornya waktu itu, waktu ditunjukkan kepada saya, itu pun juga karatnya tidak begitu ada gitu. Jadi meskipun katakanlah berkarat gitu, tapi tidak begitu ada. Kalau nggak salah untuk di ini sogokan yang kayak gini, ini kalau nggak salah masuk di sogokan model nyucuk dandang kalau nggak salah, seperti ini. Ada di buku mana kemarin ya, waktu saya buka itu, sobat. Coba di buku ini kira-kira ada nggak ya kemarin keterangan dari ini. Mungkin kapan-kapan saja ini akan saya cari, biar nanti di antara sobat semuanya yang khususnya pemula ini biar bisa lebih ini loh, biar bisa lebih lengkap gitu loh dalam menerima sebuah informasi, biar lebih lengkap dalam belajarnya gitu. Iya, di mana kemarin ya, saya kok lupa ya, di buku mana gitu loh. Oke, sobat, kita akan melanjutkan lagi, kita akan melanjutkan sajalah mungkin suatu saat nanti, mungkin di video-video berikutnya akan saya lengkapi lebih lengkap lagi, bahwasanya untuk di model yang kayak gini ini kira-kira sogokan namanya apa gitu. Karena kemarin tuh secara tidak langsung saya buka-buka buku, ternyata kok ada gitu loh keterangannya kayak yang seperti itu tadi. Ada yang nyocok dandang, ada yang apa gitu, ada beberapa jenis gitu loh untuk di model dari sogokan seperti ini. Oke, sobat, kita akan melanjutkan lagi, bahwasanya sangklat ini sendiri adalah singkatan dari sengkel ati ini atau sengkeling ati. Ada juga ini yang menamakan sengklat itu adalah mencelat ininya, sengkolonya, ada yang bilang seperti itu. Nah, ini di dalam pengetahuan tosan aji saya dari rangkuman yang saya dapatkan, bahwasanya sengklat ini berasal dari singkatan sengkel ati ini atau sengkeling ati, yang artinya adalah dongkol hatinya. Keris sangklat ini dibuat untuk mewakili kondisi rakyat Majapahit waktu itu yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan pembesar, dilambangkan dengan keris Nogo Sosro, dan juga pengusaha yang dilambangkan keris Sabu Inten. Nah, keris sangklat ini pertama kali dibabar oleh Empu Supomandrangi
dan diberikan kepada Prabu Brawijaya. Tujuannya ini agar raja mengerti kondisi rakyat, karena kondisi kerajaan waktu itu yang tidak stabil, dan keris sangklat ini diciptakan dengan tuah kewibawaan dan karisma yang besar. Maka tak heran jika keris ini sangat populer di kalangan para pecinta tosan aji dan banyak dicari para pemimpin dan para pejabat tinggi sebagai sarana piandel untuk menambah wibawa dan karisma agar dihormati dan juga disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini sobat, ini keris dengan dapur sangklat ini memang identik sekali ya, identik dengan hal-hal kepemimpinan seperti itu menurut pengetahuan saya selama ini sobat. Pusakanya masih sangat menyenangkan. Kalau untuk di pamornya, nah, kita akan melanjutkan. Untuk di pamornya ini adalah pamor beras putah atau wos putah, yang artinya adalah beras tumpah ruah, yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentram, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Zaman dulu kemakmuran ditandai dengan panen yang berlimpah. Hal itu yang mengilhami para empu memberi nama beras wutah atau wos wutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang sobat, ini beras wutah atau wos wutah itu berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke sobat, ini adalah keris dengan dapur sangklat yang kita review untuk di video kita kali ini. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya, yaitu pusaka Kebulajar sobat. Saya kemarin mendapatkan salah satu dari dapur Kebulajar yang sangat istimewa sekali. Saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Solo. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mengulas dan mereviewnya di video berikutnya.